Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu di pembelajaran geografi kali ini. Nah, untuk pembelajaran kali ini Ibu akan membahas terkait struktur lapisan atmosfer. Nah, apakah kalian tahu atmosfer itu apa? Apa yang disebut dengan atmosfer? Oke, nanti kita akan bahas ya. Nah, untuk atmosfer ini berasal dari bahasa Yunani, yakni atmos yang berarti uap air atau gas dan sphaira yang berarti lapisan. Dan dapat diartikan berarti atmosfer ini adalah lapisan gas yang menyelimuti bumi dan planet-planet lain. Nah, selain itu atmosfer ini tersusun dari beberapa komposisi seperti dari nitrogen, dan untuk nitrogen ini adalah komposisi terbesar dari keseluruhan penyusun atmosfer, karena nitrogen ini atmosfer ini mengandung nitrogen sebanyak kurang lebih dari 78%. Terus juga selain nitrogen ada dari oksigen, ada dari argon dan karbon dioksida, dan selebihnya itu merupakan gas-gas yang seperti helium, hidrogen, xenon, ozon, uap air, atau partikel debu atau bisa disebut sebagai aerosol. Nah, apakah kalian pernah gak sih naik pesawat? Atau kalian tahu nggak kalau pesawat itu terbang di lapisan atmosfer yang mana? Nih, oke, kalau misalkan kalian belum tahu, nanti kita bakalan bahas di depannya, oke? Nah, ini ya, untuk atmosfer ini menurut keadaan temperaturnya itu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada troposfer, yang kedua stratosfer, yang ketiga mesosfer, yang keempat termosfer, dan yang terakhir yang paling atas itu ada dari eksosfer. Nah, oke, buat yang pertama ada troposfer. Troposfer ini merupakan lapisan yang paling dekat dengan bumi, dan juga ini tuh memiliki ketinggian antara 0 sampai dengan 18 km. Dan ini tuh buat di lapisan troposfer adalah tempat berlangsungnya peristiwa cuaca dan iklim seperti hujan, terus juga adanya pelangi, terus adanya seperti angin seperti itu ada. Dan di antara lapisan troposfer dengan lapisan di atasnya itu namanya itu adalah tropopause. Nah, terus juga di lapisan troposfer ini terjadi peristiwa halo. Kalian tahu nggak peristiwa halo ini adalah peristiwa apa? Nah, kita bakal bahas. Buat peristiwa halo ini adalah fenomena optis yang dimana ini tuh adalah peristiwa munculnya cincin atau lingkaran cahaya di sekitar matahari, bulan, ataupun sumber cahaya lain seperti lampu penerangan jalan. Tapi perlu diperhatikan bahwa ini tuh bukan gerhana ya, ini bukan gerhana, tapi ini adalah peristiwa halo namanya, beda dengan gerhana. Meskipun gerhana juga kan ada yang namanya gerhana bulan cincin, atau misalkan bukan bulan cincin, gerhana matahari cincin ya. Tetapi ini berbeda dengan gerhana matahari cincin seperti itu. Nah, untuk yang kedua, lapisan yang kedua ini ada dari stratosfer. Nah, buat stratosfer ini merupakan lapisan atau ruang terpusatnya ozon. Tahu kan ozon itu apa? Ozon merupakan lapisan yang melindungi bumi. Nah, itu juga ketinggian stratosfer itu antara 18 sampai 50 km. Nah, selain itu juga kan ozon itu berfungsi untuk menyerap radiasi ultraviolet untuk melindungi bumi dan makhluk-makhluk yang ada di bumi dari paparan ultraviolet kayak gitu. Terus juga ini buat batasan antara lapisan stratosfer dengan lapisan di atasnya itu dikenal dengan istilah stratopause. Nah, buat lapisan yang ketiga ini ada namanya mesosfer, di mana mesosfer ini ketinggiannya itu ada di antara 50 km sampai 80 km. Dan untuk suhu di mesosfer ini adalah minus 110 derajat Celcius. Dan juga ini tuh adalah tempat di mana terbakarnya meteor yang berasal dari luar angkasa. Jadi secara tidak langsung mesosfer ini merupakan
lapisan yang melindungi bumi dari benda-benda luar angkasa seperti itu. Dan juga batas antara lapisan mesosfer dengan lapisan yang di atasnya itu dikenal dengan istilah mesopause. Nah, selanjutnya untuk yang keempat itu ada lapisan termosfer, di mana lapisan termosfer ini ada di ketinggian antara 80 sampai 800 km. Dan juga ini tuh di mana terjadinya proses ionisasi dan ini tuh terjadinya pemantulan gelombang radio. Terus juga ini tuh ada terjadinya fenomena di mana terjadinya fenomena aurora australis atau yang adanya di Australia, dan juga ada aurora borealis, dan ini tuh terjadi di Alaska, Kanada, dan Islandia. Terus juga ini buat batas antara lapisan termosfer dengan lapisan yang di atasnya itu dikenal dengan istilah thermopause. Nah, untuk yang terakhir ada yang namanya lapisan eksosfer, di mana lapisan eksosfer ini berada di ketinggian lebih dari 800 km. Dan juga ini tuh merupakan batas batas dengan lapisan antar planet gitu. Jadi ini tuh adalah lapisan terluar gitu. Terus juga dan ini tuh ada untuk di lapisan eksosfer ini pengaruh gravitasinya itu kecil sekali. Dan ini tuh di mana tempat satelit mengorbit bumi seperti itu. Nah, dan untuk pertanyaan yang tadi di awal terkait pesawat itu, untuk pesawat itu ada di lapisan yang kedua, yaitu lapisan stratosfer, di mana lapisan itu kan tadi kalau misalkan buat yang di awal tuh terjadinya cuaca dan iklim. Nah, untuk pesawat ini dia tuh terbang di lapisan yang kedua, yaitu lapisan stratosfer seperti itu. Dan mungkin buat pembelajaran kali ini mari kita cukupkan. Semoga buat apa yang Ibu sampaikan hari ini dapat menambah wawasan kalian terkait lapisan atmosfer ya. Terima kasih yang sudah menonton. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.